Salah. Oke, sudah 20 orang. Kita coba dulu share screen ya. Wah, saya bukan host nih. Bisa saya di-hostkan? Oke, sudah ya. Kita masuk sekarang minggu ke 6 ya. Oke, udah bisa lihat share screen saya? PPT, sudah? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Sing guru TK Mbak Beras iku lho sapa jenenge golongane iku dodok pasar kok tadi. Solikah ta sapa jenenge? Oh. Bisa kita mulai? Halo? Iya, bisa. Oke. Jadi sejauh ini kita sudah mempelajari apa itu dulu data ya, data yang bebas yang kita ambil dari mana itu? Dari lingkungan kita ya, kemudian mungkin dari instansi pemerintah ya, jadi data-data yang bebas seperti pendapatan masyarakat gitu ya. Kemudian terus kita sudah bisa menampilkannya waktu itu kan ya, sampai kepada bentuk histogram, distribusi frekuensi ya, terus lagi yang udah dipelajari waktu itu, menampilkan data gitu ya dalam bentuk apa itu pie diagram, kemudian distribusi kumulatif juga sudah ya. Kalau saya tanya distribusi kumulatif itu apa gunanya? Kalau Anda perhatikan histogram itu, Anda bisa jawab nggak? Kalau kita kumulatifkan itu maksudnya apa? Misalkan selang 1 sampai 5 gitu ya, 5 sampai 10, 10 sampai 15. Terus kalau dikumulatifin frekuensi itu maksudnya apa? Apa maksudnya? Kenapa kita harus melakukan penghitungan kumulatif itu? Apakah cuma sekedar ingin melihat dia itu tambah lama tambah besar gitu? Gimana nih? Izin menjawab, Pak. Menurut saya mungkin data besar bisa dapat dirangkum dengan baik. Data besar? Bisa dirangkum dengan baik, terus bisa menganalisis karakteristik data sama basis untuk mengkonstruksi grafik penting. Ya, mungkin secara textbooknya mungkin begitu ya. Tapi kalau Anda perhatikan itu kan kalau dia naik itu kan naik itu ada kalanya kan melandai gitu ya, terus
meninggi gitu ya. Ada yang pertambahannya banyak, ada yang pertambahannya sedikit kan gitu ya. Jadi kalau dari grafiknya itu kan kalau kita hubungkan apa itu titik-titik puncak dari distribusi kumulatif dalam bentuk frekuensi itu kan kelihatan nanti ke apa itu namanya kemiringan garis yang menghubungkan itu tidak sama ya. Jadi kita kan bisa melihat mana yang pertambahan yang paling banyak di mana gitu ya. Terus ya mungkin kemiringan garis itu kalau dia semakin miring dia semakin mendekati apa itu semakin tinggi tanjakannya, tentunya di situ terjadi pertambahan jumlah ya, jumlah yang lebih banyak ya dibandingkan kalau seandainya dia cuma kemiringannya sedikit gitu ya. Oke, mungkin saya mau mengetes saja. Terus kita sudah belajar menampilkan data, terus kemudian hitungan mungkin yang perlu seringkali diujikan tuh nanti ukuran tengah data gitu ya, pusat data. Pusat data itu apa waktu itu? Yang dipelajarin itu sampai nantinya sampai akhirnya juga ada ya, ada mean gitu ya, rata-rata, terus apalagi median, modus ya, modus. Terus nanti di sini akan kita pelajari nanti bagaimana kalau mean, modus itu berada pada satu tempat ya. Itu yang dikatakan nanti kayak distribusi normal. Kemudian ada ukuran sebaran ya, range, apalagi itu interquartile range, terus variansi gitu ya, variansi itu ya, tau kuadrat itu, tau S kuadrat ya kalau dia sampel, kalau dia populasi itu tau kuadrat. Terus apalagi ukuran sebaran? Standar deviasi, Pak. Standar deviasi itu kalau tau kuadratnya atau akar dari variansi ya. Terus kita udah belajar juga teori peluang ya, bagaimana melihat peluang yang bisa kita amati dengan pasti tentunya ya. Dia masuk dia ke dalam nanti distribusi peluang ya. Saya kira udah mantap di situ ya. Apa main dadu terus apalagi itu koin ya. Dan Anda sudah mengerti apa yang dikatakan dengan distribusi ya. Jadi kalau jumlah peluang itu semua satu itu namanya distribusi peluang. Nah, kalau seandainya dia terstruktur dengan baik itu ada fungsinya ya. Ada fungsinya. Nah, itu yang disebut sebagai fungsi distribusi peluang diskrit ya, diskrit ya. Dan sekarang mau dilanjutkan dengan yang kontinu. Yang diskrit apa aja kemarin? Ada binomial ya. Binomial. Apa itu binomial? Suatu kumpulan dari event-event yang bernilai cuma 2 gitu ya. Bisa gagal, sukses, terus baik, tidak baik gitu ya. Atau diterima atau ditolak gitu. Lulus atau tidak lulus ya, itu masuk dalam binomial ya. Dan binomial itu mengasumsikan setiap individu itu memiliki peluang yang sama ya. Itu asumsinya. Kalau tidak sama dia tidak bisa ya. Kemudian kalau bernilai 2, terus kalau bernilai dia 3, 4, 5, 6, namanya multinomial ya. Nah, waktu kita kuis kemarin tuh itu hampir separuhnya salah loh ya. Jadi ngitung peluang tuh enggak dari jumlah-jumlahkan begitu saja. Itu ada kan ada fungsinya di situ ya. Di fungsi itu yang Anda gunakan. Mungkin Anda tidak belum mempelajari itu bagian multinomial itu yang saya suruh Anda pelajari sendiri ya, harusnya bisa harusnya ya. Seperti sukses, seperti apa waktu itu contohnya, satu line produksi bisa dia produk itu diterima, accepted gitu ya, kemudian di remanufacturing ya, kemudian di reject ya, di reject mungkin karena dia rusak
yang accepted berapa, kemudian yang remanufacturing berapa, kemudian yang di reject berapa, itu dimasukkan ke dalam fungsi multinomial itu ya. Kemudian multinomial, kemudian Poisson udah ya, Poisson. Cuman ada satu lagi yang ketinggalan kayaknya ya, namanya hipergeometrik ya. Mungkin dalam RPS Anda itu tidak ada ya. Tapi kalau Anda berminat itu boleh dipelajari sendiri. Itu ada satu kotak biasanya, kalau ada N isinya, kemudian ada sekian yang rusak di situ, yang mirip sama yang bentuk binomial itu ya. Kemudian kalau Anda mengambil sekian, itu Anda bisa menghitung peluang berapa jumlah yang rusak itu terambil ya. Itu namanya hipergeometrik. Terus minggu yang hari berapa kemarin, Selasa ya, kita udah masuk ke ekspektasi ya. Ekspektasi itu artinya apa? Apa ekspektasi itu? Nilai harapan itu apa? Apa nilai harapan? Sama dengan mu ya, mu atau min gitu ya. Jadi nilai harapan dengan peluang itu tidak sama ya. Jangan nanti kita katakan menghitung nilai harapan sama dengan menghitung peluang, itu tidak sama. Jadi apa kemarin yang dihitung itu? Ada namanya ekspektasi. Latihannya kemarin udah dikerjain ya. Dadu itu apa maksudnya? Tapi itu udah dijawab waktu kuliah ya. Kalau lemparan dadu sekali, fungsinya kan fungsi seragam gitu ya. Jadi dadu sekali itu kan titik satunya peluangnya 1/6 ya. 2/6, 3/6. Kalau kita kalikan, menurut definisi dari ekspektasi dari X-nya itu, X-nya adalah jumlah mata yang muncul, dapatnya kan 3,5 itu ya. Nah, 3,5 itu saya harap Anda udah ngerti maksudnya apa ya. Jadi 3,5 itu bukan peluangin, tapi itu rata-rata. Artinya, kalau dadu itu Anda lemparkan berulang-ulang, kemudian Anda hitung mata yang keluar itu, dan Anda hitung rata-ratanya, itu dapatnya persekitaran 3,5 itu ya. Udah dicoba atau belum? Udah coba belum? Kalau mata uang apa ininya? Mata uang dilempar sekali. Coba yang mudah aja dulu. Mata uang dilempar sekali, gimana? Apa ruang eksperimennya? Kan cuma angka sama gambar ya kan? Gambar, angka sama gambar, terus X-nya apa? Nah, ini X-nya saya anggap ini penting sekali ya. Variabel randomnya apa? Ya, apa? Muka yang muncul, gitu. Atau tidak bisa? Kalau X-nya misalkan jumlah angka yang muncul gitu ya, jumlah angka yang muncul udah dicoret itu, ditulis ya. Jadi kalau angka-angka nilainya adalah 2 kan ya, kalau angka gambar 1, kalau gambar angka juga 1 ya, 1. Kemudian kalau gambar-gambar yang 0 ya. Nah, kemudian kalau seandainya X itu adalah jumlah angka yang muncul kan gitu, terus kita kalikan peluangnya berapa tuh? Kalau dia 2 itu X sama dengan 2, peluangnya adalah berapa? Peluang X sama dengan 2 tuh, peluangnya berapa? 1/4. 1/4, Pak. 1/4 ya. Nah, kalau X-nya 1, peluangnya berapa? 2/4 Pak. Setengah ya. Kalau X-nya 0, X-nya 0,
1/4 juga. Makanya jumlahnya kan 1 ya. Betul ya? Jumlahnya kan 1 untuk peluang. Nah, kalau kita hitung ekspektasinya apa maksudnya? Berarti 2 kali 1/4 berapa? Setengah. Tambah 1 kali setengah, tambah 0 kali 1/4 ya. Nah, jawabannya 1 sekarang ya. Maksudnya 1. Coba. Bisa Anda itu ya udah lulus itu. Apa maksudnya 1? Kalau dadu sudah tadi ya, 3,5. Kalau 1 ini apa? Saya melempar mata uang 2 ya. 2 mata uang atau 1 mata uang dilempar 2 kali kan. Saya hitung ekspektasinya dapatnya setengah. X-nya adalah jumlah angka yang muncul. Apa maksudnya? Halo, gimana? Apa maksudnya 1? Apa maksudnya 1 itu? 1 itu artinya itu 1 angka ya. Satu buah angka ya, itu kan? Jadi gimana kalau berulang-ulang saya lakukan eksperimen ini, saya akan mendapatkan rata-rata 1 angka. Betul nggak? Kan ada yang nilainya 2, atau ada yang nilainya 1, kemudian ada yang nilainya 0 gitu ya. Jadi kalau berulang-ulang Anda melakukan eksperimen melempar 2 mata uang itu, Anda catat hasilnya itu adalah jumlah angka yang muncul ya. Itu rata-ratanya akan 1 ya. Kalau nggak percaya boleh dicoba ya. Ya, paham tuh? Paham, Pak. Enggak. Gimana nih, dadu-dadu aja nih belum kelar nih. Masuk kita ke dalam distribusi continuous ya. Mungkin Anda masih ingat dengan histogram itu ya. Histogram ya. Dan kalau kita hubungkan ya, nanti akan menjadi bentuk kurva mulus ya. Jadi kalau dia seperti lonceng, nah itu nanti disebut fungsi distribusi continue ya. Nah ini definisinya ya. Jadi ini masih random variable ya, makanya random variable itu harus clear di situ ya. Random variable apa kemarin? Suatu fungsi dari ruang eksperimen ke bilangan real ya. Jadi kalau ruang dia itu continuous, maka dia dikatakan continuous random variable ya. Dan definisinya udah minggu lalu ya. Adalah suatu variabel random yang gimana nih? Yang dapat mengambil tempat pada setiap titik di dalam interval angka-angka ya. Nah, peluang yang diasosiasikan dengan variabel random continue X ditentukan oleh fungsi padat peluang dari variabel random nya gitu ya. Jadi fungsinya misalkan fx yang mengikuti sifat-sifat, nah ini sudah nih kemarin ya. Fx-nya bisa sama dengan 0 untuk setiap x ya. Kemudian peluang X berada pada 2 angka A dan B sama dengan luas daerah ya di antara A dan B. Jadi harus Anda coret-coret juga ya. Kalau ada fungsinya itu luasnya berapa waktu itu? Jadi karena fx itu bisa sama dengan x, jadi yang di atas sumbu x itu luasannya 1 ya. Maka dia dikatakan peluang. Kalau dia diskrit bagaimana? Kalau diskrit dia peluang pada satu titik itu sama dengan peluangnya ya. Jadi kalau saya masukin dia 1x, maka
itu adalah peluangnya. Sedangkan kalau pada kontinu, kalau kita masukin pada satu titik, itu artinya sama dengan Anda menghitung luas integral ya. Kan sudah kemarin integral dari A ke A misalkan, atau titik yang sama, atau X yang sama, nah, itu luasannya adalah 0 ya. Jadi peluang kejadian pada satu titik itu dalam distribusi probabilitas kontinu itu dianggap mustahil ya terjadi. Jadi yang ada itu hanya pada satu selang yang ada ya. Jadi makanya karena dia jumlahnya, karena dia kontinu itu, makanya peluang pada satu titik itu dianggap 0 ya. Nah di sini ya, makanya saya tekankan tadi ada fungsi distribusi kumulatif namanya ya, dari suatu variabel random kontinu. Ini penting ya untuk melihat tabelnya nanti ya. Itu adalah luas daerah antara nilai yang mungkin terkecil, nilai terkecil yang mungkin dari X ya. Nah, seringkali ini dilambangkan dengan minus tak berhingga ya, minus tak berhingga sampai dengan poin X itu. Jadi X dari min tak hingga tidak ditulis biasanya di sini. Min tak hingga kecil sama dengan X, kecil sama dengan X. Saya ulangi lagi, penulisan kecil sama dengan kecil saja di dalam distribusi kontinu itu dianggap sama ya. Jadi karena peluang pada satu titik itu dianggap 0. Oke, paham tuh ya? Ini ada contohnya. Misalkan ada suatu distribusi, jadi ini fx kita ya, fx kita. Fx-nya yang di bawah ya. Sementara yang di atas ini adalah kumulatifnya ini ya, kumulatif. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau fx ini kan kalau kita menghitung peluang kejadian, jadi karena dia tadi kontinu, ini luasannya semuanya adalah 1 ya, maka peluang kejadian X itu variabel random ya, dari A sampai B, nah itu sama dengan menghitung integral dari A sampai B ya, A sampai B, fx dx ya. Nah kalau di sini, kalau kita menggunakan kumulatif itu nanti yang di tabel ya, nah, itu perlu Anda catat itu, kumulatif yang di tabel. Itu kalau ini tuh kita bikin kumulatif, jadi luas ini ya, luas ini itu sama dengan kumulatif dia dari 0, misalkan ini mulai dari 0 ya, 0 sampai B, berarti luas integralnya berarti ya, integralnya dari 0 sampai B, semua ini dikurangi dengan integral dari 0 sampai A. Nah, bisa ya, kumulatif itu kan mulai dari yang kecil ya. Nah, jadi kumulatif ini HA namanya, FA. Sementara kalau dari sini itu luas semuanya sampai di sini adalah FB ya. Jadi FB ini dikurangi dengan FA. Nah, bisa paham tuh? Nah, kalau dengan menggunakan distribusi kumulatif itu juga sama ya. Ini kumulatifnya, ini FB. Kalau FB berarti ini semuanya ya sampai di sini. Semuanya masuk sini. Kemudian kalau FA itu adalah luasan hanya sampai di sini saja. Jadi yang di tabel itu nanti itu adalah kumulatif ya, kumulatif. Nah, kenapa pakai dikurangin begini ya, supaya untuk membuat kita menghitungnya dengan lebih sederhana ya. Anda tidak perlu menghitung integral. Soalnya kalau fungsi distribusi normal itu sulit menghitung integralnya ya. Apalagi kalau nilai X-nya bervariasi gitu. Makanya itu ditabelkan ya. Makanya kemarin saya ada mengingatkan Anda harus siapkan tabel normal ya. Di sini saya juga perlihatkan, Anda harus mahir Anda menggunakan tabel itu. Tabel itu ada dua ya. Ada yang mulainya, ada yang dari negatif ya, ada bilangan negatifnya, dan ada bilangan positif ya. Kalau dia negatif tuh, karena dia setangkup, seimbang gitu, maka yang positif itu juga boleh digunakan, dan negatif itu juga bisa digunakan ya.
Oke, paham ya? Yang kumulatif itu ya. Jadi luasan dari B sampai ke 0 nih, kalau mulainya dari 0 ya, dikurangi dengan yang dari A sampai ke, dari A ini sampai ke, dari 0 sampai ke A, dari 0 sampai ke B diintegralin, dikurangi dengan 0 sampai A. Nah, kumulatif itu sudah di tabel ya. Artinya apa? Nilai integral itu sudah ada gitu ya. Anda tinggal pakai saja. Oke, paham tuh sampai di sini? Nah, lanjut ya. Langsung kita masuk ke distribusi normal ya. Nah, distribusi normal itu fungsinya seperti ini ya. X, mu, tau. Ini biasa saja. X itu adalah nilai dari variabel randomnya ya. X. Ada juga yang menuliskan ini fungsi X ya. Biasa saja. Fungsi X, rata-ratanya mu, dan variasi deviasi standarnya tau ya. Ada juga yang menuliskan X, kemudian ada tanda cacing ya. Kalau X besar ya. Tanda cacing, kemudian itu artinya berdistribusi ya. Kemudian N besar itu artinya normal, terus dalam kurung mu, tau kuadrat ya. Jadi mu itu rata-ratanya, kemudian tau kuadratnya adalah variansinya. Dan itu dikatakan populasi ya, populasi. Jadi kalau kita mau menyimpulkan sesuatu, kalau udah kita asumsikan normal, nah itu ada rata-ratanya, kemudian ada variansinya ya. Jadi nilai X-nya ini dikatakan fungsi, ada juga yang mengatakan ini fungsi Gauss ya, Gauss. Dan disebut juga fungsi normal. Bentuknya begini ya. Tau-nya ini nggak masuk dalam akar ya, jadi akar 2V saja. Kemudian tau di luar, kemudian E pangkat minus 1/2 tau kuadrat, X kurang mu kuadrat ya. X-nya itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi yang normal itu begitu ya. Ada nilai yang kecil gitu ya, kemudian ada nilai yang sangat besar. Walaupun peluangnya akan sangat kecil di situ ya. V-nya 3,14, E-nya adalah 2,71828 terus. Ya, ini bilangan namanya apa? Rasional dan irasional, mana yang betul? Irasional ya. Jadi artinya ini pecahan tidak berulang ya. Oke, paham tuh? Nah, ini kalau dia normal saja dikatakan ya. Nah, nanti yang normal ini juga tidak ada tabelnya ya. Yang ada tabelnya itu adalah, jadi kalau dia tadi X itu, X cacing ya, cacing, N besar, mu, tau kuadrat. Nah, itu artinya rata-ratanya mu, tau kuadratnya itu variansi ya. Nah, yang ada dalam tabel kita itu adalah X cacing normal 0,1 ya. Gitu ya. 0,1 artinya rata-ratanya itu dibuat 0, kemudian variansinya itu 1. Nah, itu yang ada di tabel. Nah, gimana hubungannya dengan yang ini? Hubungannya dengan ini adalah kita melakukan namanya transformasi nantinya. Transformasi. Nah, itu kita lakukan transformasi. X itu dikurangi mu per tau ya. Jadi X kurang mu per tau, jadi namanya nanti Z ya. Nah, Z itu bukan dari nama saya yang jelas. Kebetulan aja sama. Jadi transformasinya nanti X kurang mu per tau. Nanti ada setelah ini ya. Saya cuma menekankan saja kepada Anda. Jadi transformasi Z sama dengan X kurang mu per tau. Nah, nanti fungsinya dia tidak berdistribusi normal X mu, tau lagi, tapi nanti dia N, mungkin penulisan buku ini ya, macam-macam penulisan. Kalau saya tadi menyebutkan N besar ya, N besar, X, cacing gitu ya, N besar, mu, tau kuadrat, nah, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu sama saja ya. Nah, nanti kalau setelah ditransformasikan dengan X kurang mu per tau, gitu ya, nanti apa nih kira-kira? Ini ada tau kuadrat, dipindahin ke sini juga boleh dong ya. Ini kali ini ya. Saya pindahin tau kuadrat ke sini kan, jadi X kurang mu per tau ya. Nanti ini jadi Z saja dia. Z, kemudian tau-nya 1 ya. Karena tau kuadratnya 1, maka 1/2 V E pangkat min setengah
Z kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, itu yang ada di tabel kita. Terus ya. Nah, ini yang suatu bentuk distribusi normal ya. Yang normal tuh gini ya, seimbang, setangkup ya. Rata-ratanya 100, standar deviasinya 5, tapi ini nggak usah dipikirkan ya, standar deviasinya. Karena standar kalau rata-rata memang harus ada angkanya di sini ya. Rata-ratanya di sini 100. Nah, ininya nggak usah dipikirkan dulu. Kenapa? Karena standar deviasi itu nanti kalau kita memahaminya kalau ada bandingannya ya. Kalau ada bandingan misalkan yang satu lagi standar deviasinya 10. Kalau 10 dia berarti nanti lebih landai, lebih jauh dia ke sini ya. Artinya lebih menyebar dia. Baru bisa kita ngomong tentang pengertian dari standar deviasi 5 itu. Kalau ini diterima aja dulu ya. Ini namanya rata-rata 100 ya. Kelihatan 100-nya di sini. Nah, kalau ada lagi misalkan suatu distribusi normal dengan rata-rata 100 dan standar deviasi 10, gimana tuh? Nah, bentuknya nanti akan ke sini ya, ke sini makin menyebar dia. Biasanya dia makin rendah ini. Kenapa? Kenapa makin rendah puncaknya? Halo? Kenapa makin rendah puncaknya? Bisa jawab? Apa tadi yang udah dipelajari tadi? Kenapa dia makin rendah puncaknya? Kalau standar deviasinya saya naikin 10, artinya dia akan makin menyebar ke sini tuh. Ya, makin menyebar dia ke sini ya. Kenapa? Karena dia standar deviasinya jadi penyebarannya itu makin besar ya. Kenapa puncaknya jadi lebih rendah? Coba. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena persebaran datanya lebar Pak, jadi nggak terkonsentrasi ke tengah gitu Pak. Iya betul. Puncaknya makin rendah. Iya. Belum tepat jawabannya. Kenapa? Coba lagi. Udah berkali-kali saya tekankan tadi. Apa? Kenapa kok puncaknya makin rendah gitu? Ya memang karena dia menyebar. Terus apa lagi? Prinsipnya apa? Sebenarnya belum tentu ya puncaknya itu makin rendah sebetulnya. Tapi secara teoritik dia memang makin rendah. Itu kenapa? Karena masalah luas tadi kan. Luasnya berapa tadi? 1. Karena luasnya 1 itu makanya secara teori dia memang lebih rendah ya. Kalau nilainya belum tentu ya. Kalau X itu belum tentu lagi. Bisa aja dia tinggi. Ya. Tapi secara teoritik memang dia bisa ya. Karena luas itu kan. Jadi kalau seandainya ini menyebar ke sini, ini kan luasnya jadi pindah ke sini dong ya. Jadi otomatis ya biasanya gitu ya. Secara teoritik memang puncaknya akan lebih rendah ya. Gitu. Oke ya, lanjut ya. Ini kalau bentuk ini jangan bingung pula Anda ya. Ini bentuk ini sebenarnya adalah histogram. Nah, itu aja dibayangin ya. Ini histogram gitu ya. Di sini ada histogram lagi, apa namanya? Ya histogram ya. Balok-balok gitu ya. Balok-balok itu kalau didekati dengan fungsi itu bisa didekati dengan fungsi distribusi normal itu. Nanti kalau Anda mendekati fungsi itu harus dihitung kesalahannya ya. Ini kesalahannya. Itu kalau Anda masukin ke Excel bisa itu dicoba-coba ya. Dan dicatatlah Anda berapa berat badannya masing-masing gitu ya. Ya dicoba apakah dia normal apa enggak. Oke, paham itu ya. Terus ini kalau dia dibanding ya. Ini kalau yang sebelah sini ini namanya normal 52 kali. Ini yang saya tulisin tadi, kenapa kok dia nulisnya nggak konsisten ya? X cacing normal 50,2 kuadrat. Ini rata-rata 50. Ini tau kuadratnya 2 kuadrat ya. Nah, ini W berarti yang ini ya. Ini rata-ratanya 60. Nah, ini rata-rata di sini dong ya. Rata. Penyebarannya juga sama 2 kuadrat gitu ya. Variansinya 2 kuadrat. Berarti standar deviasinya 2 ya.
Nah, kalau dalam ujian tuh hati-hati ya, ada yang menyebutkan kalau variansi itu dia dua kuadrat ini ya, kalau standar deviasinya adalah 2. Nah, sering terkecoh di sini ya. Jawabannya juga ada dua-duanya gitu kalau dia multiple choice, biasanya begitu. Hati-hati mana yang variansi, mana yang deviasi standar. Deviasi standar ya simpangan baku ya itu sama ya. Sama. Kemudian yang Y ini, nah ini yang landai tadi ya. Yang kita katakan dari rata-ratanya 50, sementara variansinya 5 kuadrat. Jadi 5 kuadrat secara teoretik memang dia lebih rendah puncaknya daripada yang 50 dengan 2 kuadrat itu ya. Seperti itu ya. Kenapa? Karena luasannya itu diambil oleh di sini ya, makanya dia menjadi harus lebih rendah gitu. Secara teorinya gitu ya. Walaupun dalam prakteknya belum tentu lagi Y yang normal 55 kuadrat itu nilai X-nya lebih rendah ya, belum tentu ya. Bisa aja nilai X-nya lebih tinggi malah ya. Oke. Nah, ini sifat-sifatnya ya. Mod apa itu? Modus ya. Modusnya terjadi pada X sama dengan mu. Nah, ini sama aja kayak modus kita itu. Pada nilai rata-rata ini dia paling banyak ya beradanya di situ ya. Jadi kalau nilai mahasiswa biasanya itu ya menurut pengalaman saya ya mungkin beda-beda tempat gitu ya. Kalau di STAN itu berkisar antara 75-80 lah gitu ya. Kalau saya memberikan soalan yang normal lah ya gitu ya. Dan juga yang rata-ratanya cuma 70 gitu ya di puncaknya itu. Yang paling banyak di situ. Kalau seandainya daring ini harusnya lebih tinggi menurut saya. Ya. Kurvanya simetrik ya. Simetrik dengan rata-rata mu. Nah, ini dia sifatnya ya. Kemudian kurvanya inflection itu apa itu? Inflection itu masih paham maksudnya apa? Inflection itu titik belok ya. Titik belok itu apa maksudnya? Singkat nggak? Titik belok itu artinya kecembungan ini ya. Ini kan Anda perhatikan nih kalau Anda gambar ini kan cembungnya ke bawah nih ya. Cembungnya ke bawah. Mungkin di sini lebih bagus ya. Ini kan cembungnya ke bawah nih. Artinya payungnya itu ke bawah ya. Nah, kalau yang sebelah sini payungnya ke atas ini. Bisa paham tuh? Masih ingat titik belok nggak? Titik belok itu apa syaratnya waktu itu? Nah, ulang lagi pelajaran SMA ya. Kalau turunan fungsi pertama itu sama dengan 0, maka dia apa? Maksimum atau minimum ya. Tapi belum tentu kalau f aksennya 0 itu selalu maksimum minimum ya. Bisa aja dia titik belok kan. Itu bisa juga dia tidak ada ya. Kemudian kalau turunan keduanya itu 0, nah, itu salah satunya adalah dia kemungkinannya adalah titik belok ya. Artinya dari cembungnya ke bawah ke cembungnya ke atas. Masih ingat ya cembung itu ya? Kalau cembung itu Anda perhatikan ini sampai di sini ya. Kalau sampai di sini cembung ini itu ke bawah ya. Artinya kalau dibikin kayak payung itu ke bawah dia menghadapnya. Sementara kalau dari titik ini sampai ke titik ini, payungnya itu menghadap ke atas ya. Cembung itu ke atas namanya. Kalau cembung ke atas itu biasanya F double aksen dia pada selang itu positif ya. Gitu ya. Sementara kalau dia ke bawah itu dia negatif F double aksennya. Jadi pada titik ini sampai titik X ini ya, kalau ini kira-kira 45 ya, tapi ini tidak pasti ya. Ini sampai dengan sini F double aksennya itu negatif ya. Karena kalau dari sini sampai ke sini positif, ini juga gini, ini juga positif ya. Oke, paham ya? Nah, ini namanya inflection ya. Jadi dari mu plus minus tau. Kemudian kurva normal itu mendekati horizontal aksis
asymptotically. Apa maksudnya itu? Jadi pada X mengecil, sangat kecil dan sangat besar, dia akan membentuk asimptotik pada sumbu X ya. Asimptotik pada sumbu X berarti Y-nya 0. Artinya kemungkinan kejadiannya di situ akan sangat kecil. Kemudian total luasnya itu, bangunan itu mau normalnya gimana pun, mu-nya gimana pun taunya ya, karena namanya normal itu pasti luasannya 1 ya. Kenapa? Karena dia itu mengikuti kaidah jumlah peluang itu semuanya 1 ya. Baik diskrit, kalau diskrit, kalau frekuensinya itu kita buat kumulatifnya itu sampai 1, itu juga luasan daripada apa tuh histogram itu juga 1 ya, kan ada contoh pada hari Selasa kemarin ya. Sementara kalau di continue itu luasannya itu selalu 1 ya. Ini ada lagi tambahannya ya. Kayaknya sama kayak tadi ini. Rata-rata mu standar deviasinya tau, jelas ya itu ya. Mod maksimum atau titik puncaknya itu berada pada titik X sama dengan mu ya. Bentuknya simetrik dia, dengan sumbu simetrik itu X sama dengan mu, bisa itu ya. Kan kiri kanannya sama ya. Titik belok pada mu plus minus tau. Ini sama ini sebetulnya ya. Kurva mendekati 0 secara asimptotik semakin jauh dari X sama dengan mu, baik di kiri maupun di kanan. Total luasnya itu 1 ya. Ini mungkin bahasa Indonesianya kali ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Bentuk distribusi normal ditentukan oleh mu dan tau, ya, jelas itu ya. Nah, ini kalau 1 dan 2, lihat ya. Kalau 1 itu mu-nya nanti mu 1 ya, tau-nya tau 1 ya. Nah, diperhatikan di sini. Nah, ini sama kayak tadi, udah ada. Mu 1-nya sama dengan 2 ya, sama-sama di sini mu-nya. Kemudian kalau tau 1, nah kelihatan lebih besar ya. Kenapa? Karena dia lebih menyebar dia. Dan secara teoretik memang puncaknya itu semakin pendek dia. Kenapa? Semakin rendah dia puncaknya. Kenapa? Karena luasannya itu harus 1 ya. Itu sama ya. Ini kalau mu-nya lebih kecil ya, lebih kecil tentunya lebih ke kiri ya, tentunya lebih ke kiri daripada yang ke kanan. Nah, ini penting nanti dalam kita membanding dua populasi ya, itu dibahasnya nanti setelah UTS ya. Bagaimana kita menaksir apakah populasi, misalkan ya mungkin populasi yang kecil aja dulu diambil, kelas Anda 529 sama 530 gitu ya. Bisa juga nanti masuk dalam membanding 3 gitu ya, 3 kelas dan 3 populasi itu juga bisa ya. Itu nanti masuk dalam mata kuliah yang khusus membahas analisis variansi namanya ya. Tapi nanti sampai habis UTS kita akan mempelajari ya, bagaimana mengujinya, apakah rata-rata kelas Anda dengan rata-rata kelas yang di sebelah itu sama enggak gitu loh, atau dapat dianggap sama, tentunya nanti dengan suatu keyakinan atau suatu tingkat kepercayaan namanya ya. Tingkat kepercayaan, kalau 99% namanya tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan, berarti error yang bisa ditolerir itu hanya 1% ya. 1% kesalahan atau error, standar error namanya, begitu ya. Nah, nanti yang lebih penting lagi Anda harus bisa menerjemahkan yang standar error itu maksudnya apa gitu ya. Nanti udah berulang-ulang saya ulang ini itu apa maksudnya peluang, itu apa maksudnya error, nanti itu akan ekivalen ya. Nah, ini kalau dia dua-duanya berbeda ya, mu-nya berbeda, kemudian bentuk kurvanya juga berbeda ya. Ini kelihatan mu populasi 2-nya ini lebih menyebar dibandingkan dengan populasi 1 ya. Oke, paham tuh sampai di sini? Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada terus ya. Nah, ini secara matematik ya. Kalau X1, X2, X3 itu variabel random, nah, di mana dia berdistribusi normal ya. Normal dia, nah, mungkin normalnya bisa beda-beda ya. Jadi rata-ratanya bisa mu1 atau 1, mu2 atau 2 gitu ya, mu R, tau R gitu ya.
Kemudian kalau kita menjumlahkan, S itu jumlah daripada distribusi-distribusi normal ini kita jumlahkan gitu ya. Jadi kalau dia X1 tambah X2 tambah Xn, ini sudah ya kemarin ya. Maka kalau kita menghitung ekspektasinya itu sama saja dengan menghitung ekspektasi X1 terus tambah X2 tambah X3 gitu ya. Kalau variansi juga gitu ya, ditambahin ya kalau dalam bentuknya tunggal. Sekarang kalau saya mau tanya, kalau seandainya AX1, jadi S saya sekarang adalah AX1 tambah AX2 tambah AXN gitu. Ekspektasinya jadi berapa kemarin tuh? Isinya apa tambahnya? Halo? Jadi S saya sekarang bukan bentuk X1 tambah X2 tambah XN, tapi AX1 tambah BX2 tambah CX3 gitu, tambah titik-titik-titik, tambah N XN. Maka ekspektasi dari S saya adalah gimana? Gimana kemarin? Kan tinggal ngeluarin A-nya saja ya. Jadi AX1 tambah BX2 gitu, tambah titik-titik, tambah N, E, XN gitu ya. Dan kalau variansinya gimana? Kalau AX1 tambah AX tambah BX2 tambah CX3 tambah titik-titik tambah NXN, maka variasinya jadi gimana? Halo? Si monitor nih? Masih, Pak. Masih, Nah, Pak. gimana? Kalau variansi gimana? Kalau variansi, kalau dia ekspektasi kan tinggal dikeluarin aja A-nya gitu ya. A, B, C-nya itu kalau seandainya variansi gimana? Langsung dikeluarin gitu? Udah nih hari Selasa nih kemarin. Gimana? Beda daripada yang ini ya. Kalau ini kan bilangannya konstanta itu dikeluarin ya. Kalau di sini gimana? Dikuadratin Iya, A betul. kuadrat Kuadrat ya. A kuadrat VX1 VX1 tambah B tambah kuadrat B kuadrat. VX2 tambah titik-titik tambah B N pangkat N kuadrat VXN gitu ya. Kalau ada konstantanya nggak jadi masalah di dalam variansi ini ya gitu ya. Diulang lagi itu yang kemarin. Kita lihat contoh ya. Ini contohnya, X1, X2, X3 adalah variabel random yang independen. Independen itu artinya dia tidak boleh saling mempengaruhi ya. Misalkan kelas Anda, kelas yang 1, kelas 2, kelas yang 3 ya. Jadi tidak boleh saling mempengaruhi. Berdistribusi normal katanya. Dengan rata-rata dan variansi sebagai berikut ya. X1 rata-rata 10, variansinya 1. X2 distribusi normal, rata-rata 20, variansinya 2. Ini variansi, hati-hati ya. Jadi bukan standar deviasi ya. X3 itu distribusinya normal 30, rata-ratanya variansinya 3. Jadi memakai rumus yang tadi itu sebetulnya ya. Jadi kalau kita misalkan ada variabel random baru di mana dia adalah penjumlahan dari ketiga-tiga variabel random itu, maka rata-rata dan standar deviasi daripada S itu kan tinggal dijumlah ya. Jadi 60 dia. Kemudian variansinya itu tinggal ditambah saja variansinya. 1 tambah 2 sama 3, 6 ya. Nah, standar deviasinya hati-hati di sini. Di sini bukan standar deviasi ya. Yang boleh dijumlah tadi itu adalah variansnya ya. Jadi akar daripada 6. Jadi 2,45. Jadi bukan berarti ini kalau ini yang tulis standar deviasi di sini 1, di sini akar 2, di sini akar 3. Kalau Anda jumlahin tidak akan sama dengan yang ini ya. Nah, itu matematisnya begitu ya. Oke, lanjut ya, mudah nih.
Bobot dari suatu modul ya digunakan untuk apa nih, kapal ruang angkasa ya, yang dapat dikendalikan. Karena modul menggunakan apa nih? Ada yang mau berusaha menerjemahkan ini? Apa yang tuvelnya 600 ada nggak di sini ya? Spacecraft itu apa itu? Spacecraft kayak mainan anak-anak itu ya? Jadi kalau yang kita perlukan di sini mungkin hanya data ini saja ya. Bolt, node, washer itu rata-rata sekian, variansi sekian ya sudah ya. Kemudian terus gimana lagi? Tentukan distribusi dari berat dari, jadi kemungkinan ini digabung ya, di assembly atau dirakit gitu ya, dirakit ketiga-tiganya, laporkanlah min rata-rata dan kan tinggal dijumlahkan kan gitu ya. Kalau tadi min ditambahin, kalau ini variansinya juga ditambahin ya, nggak ada masalah di situ. Nah, kemudian ada lagi kalau dia itu ini udah tadi ya, ini yang saya tanya kepada Anda tadi ternyata ya. Jadi kalau dia bentuknya adalah bentuk penjumlahan A1X1 tambah 2X2 tambah NXN tambah B gitu ya, ada konstantanya. B ini kadang-kadang penting nanti ya, kalau dalam regresi linier ini di belakangnya memang ada B-nya ya. Jika dia juga akan berdistribusi normal dengan rata-rata tadi, udah dijawab sama teman Anda ya, ini langsung dikeluarin dia. Kemudian ditambah ekspektasi dari B ya. Ekspektasi dari B apa maksudnya kemarin tuh? Nah, saya tekankan lagi di sini. Ekspektasi dari konstanta itu tetap konstanta ya. Kenapa? Karena dia tidak ada perubahan nilai di situ ya. Di ekspektasi dari suatu konstanta B itu tetap B ya. Atau keluar tetap. Maka dia jadi B dia ya. Ekspektasi dari B kan harusnya kan ini. Jadi ekspektasi dari B itu B. Sementara kalau dia varians daripada B itu 0 ya. Kenapa waktu itu? Coba. Kenapa varians dari B 0? Variansi daripada konstanta itu 0. Kenapa gitu? Karena udah pasti Pak, jadi nggak ada variansinya. Karena kan angkanya tetap sebesar Angkanya konstanta. tetap ya. Angkanya tetap tuh ekspektasinya kan. Kalau dia variansi itu gimana? Variansi itu gimana? Variansi itu kan dihitungnya kan X kurang mu ya. Jadi kalau dia itu cuman konstanta ya dia tidak akan berubah kan gitu ya. Kalau tidak berubah ya berarti perubahannya pasti 0 gitu ya. Karena dia bukan variabel random gitu ya. Makanya variansinya itu 0 ya. Dan tidak berubah dia. Makanya dia jadi 0 ya. Oke, lanjut ya. Ini masih main-main di sini aja nih, kapan lihat tabelnya ya. Ini masih main-main di situ. Ada X1, X2 memiliki rata-rata dan variansi seperti ini. X1 rata-rata segini. Terus disuruh menghitung ini gitu ya. Ini kan tinggal masukin ke dalam rumus tadi. Jadi kalau ekspektasi tadi sudah ya, tinggal dihitung aja ya. 12 tambah ya, dari mana datangnya nih? Kalau menghitung segini ya saya kira ini 2 nih dari sini dikalikan, kan tinggal dikalikan saja ya. 1 kali X1 min 2 kali X2 gitu ya. 3 kali X3 ini min 4 kali ini ya, tambah 5 tinggal dihitung ditambahin ya. Kemudian variansinya ini baru jadi masalah ya. Kenapa? Variansi daripada X1 dikurangi dengan 2 kali ini harus dikuadratin ya. Kenapa gitu?
karena menghitung varians itu pakai kuadrat ya. Jadi X kurang mu kuadrat ya. Jadi jadi kuadrat ya. Min 2 kuadrat, kemudian ini jadi 3, jadi 3 kuadrat, yang min 4, nah kuadratnya hati-hati ya, kalau dia negatif dia dikuadratin jadi positif ya. Kemudian ditambah dengan yang 5 ini jadi 0 variansnya ya, gitu ya. Standar deviasinya akar daripada ini dihitungnya. Oke. Ini ada contoh lagi ya. Saudara akuntan membutuhkan, jadi akan menaksir unit cost dari suatu produk untuk tahun depan ya. Dia mencatat bahwasanya setiap unit yang dihasilkan membutuhkan 12 jam labor, jadi 12 jam kerja ya. Kemudian 5,8 pound raw materials. Sebagai tambahan, setiap unit yang diproduk memiliki overhead cost. Apa itu overhead cost? Kayak biaya tetap gitu ya. Biaya tetap itu 184,5. Kemudian mengestimasi bahwa biaya setiap jam kerja itu tahun depan akan berdistribusi normal. Nah, ini cocok untuk Anda nih ya. Dengan ekspektasi nilai, kalau dia ekspektasi expected value ini berarti ini rata-rata ya. Rata-rata 45 dia, dan standar deviasinya 1,8 ya. Biaya raw material distribusi normal dengan segini ya. Standar deviasinya segini, kemudian tentukan distribusi dari unit cost dari produk ya. Tentukan expected value-nya, variansinya, dan standar deviasi. Ini benar, ini linear, ini tinggal ditambahin ya. Tinggal ditambahin aja kayaknya nih ya. Oh, enggak ada jawabannya. Mungkin hati-hati aja dengan satuannya ya. Jadi kalau seandainya dia 12 hours gitu ya, tentunya dikali dengan man hours tadi ya. Dengan yang ini dikalikan. Jadi 12 kali ini, kemudian apa lagi? Ini standar deviasi yang diketahui, hati-hati ya. Kenapa? Karena ini harus dikuadratin dulu ya, baru bisa dioperasikan kan. Kemudian biaya material itu berdistribusi normal dengan expected value. Kalau material apa tadi? 5,8 kalinya ya, 5,8 kalinya. Ini juga standar deviasi yang diketahui, ini jebakan berarti ya. Ini harus dikuadratin dulu untuk bisa dioperasikan. Oke, bisa tuh? Bisa, tinggal mengalihkan kemudian menjumlahkan ya dengan rumusnya tadi. Kemudian dalam overhead cost ini berarti dia ini konstanta ya. Tambahin ini kan konstanta, berarti expected value-nya masuk ya ini. 12 kali segini ditambah 5,8 kali segini ya. Nah, ini dikuadratin ya. Kalau dia varians berarti adalah 12 kuadrat dikali dengan ini kuadrat ya. Ditambah dengan 5,8 kuadrat dikali dengan ini kuadratnya. Bisa ya, itu mudah ngitungnya kan ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita mau belajar melihat tabel ya. Nah, tadi di depan sudah ditunjukkan. Ini suatu distribusi normal saja dikatakan ya. Normal saja, rata-ratanya adalah mu, dan variansinya adalah tau kuadrat ya. Tau kuadrat. Kemudian, saya ingin menentukan peluang suatu kejadian gitu, kejadian X ini misalkan apa ya. Misalkan nilai Anda lah mungkin yang paling mudah ya. Mungkin Anda juga memahami kalau nilai-nilai itu ya. Kalau tinggi badan atau berat badan ya apa aja terserah. Tapi kalau kita katakan misalkan pendapatan masyarakat berdistribusi normal itu agak sulit ya. Mungkin kalau kita membuat distribusi itu dalam keadaan normal itu mungkin agak sukar ya.
Walaupun dalam data BPS itu ada ya, mungkin bisa Anda gunakan itu. Data BPS itu banyak yang free ya, bisa Anda amati. Jadi misalkan kalau X itu adalah nilai mahasiswa, mungkin kelas Anda barangkali ya. Misalkan nilai ini rata-rata misalkan berapa tadi? Pengalaman saya dulu mengatakan nilai Anda itu rata-rata 70, 76, 77 lah gitu ya. Jadi kira-kira segitu. Nah, mungkin Anda bisa pahami masalahnya ya. 77 misalkan rata-rata ya. Berarti kalau saya menghitung yang hijau ini, artinya saya pengen tahu nih berapa sih peluangnya mahasiswa kelas kita ini nilainya di antara misalkan dari 60 sampai 75 gitu ya. Jadi artinya ditulisnya itu adalah P kurung buka ya. Berapa tadi? 60 itu sama dengan X. X-nya besar ya. X besar itu sama dengan 75 gitu ya. Nah, kalau seandainya itu berdistribusi normal nilai Anda itu, maka itu sama dengan menghitung integral dari 60 sampai 75 fx dx. Nah, ini hitung integral normal itu yang sukar ya. Makanya itu harus ditransformasi ya namanya. Enggak ditulis ini transformasinya ya. Transformasinya itu pakai Z ya. Pakai Z ini. Z sama dengan X kurang mu per tau ya. Nah, jadi ini disebut nanti sebagai distribusi normal apa namanya nih? Original ya. Jadi kalau kita mengatakan ini namanya normal baku namanya ya. Normal baku dan inilah yang ada di tabel ya. Z-nya 0 ya. Jadi X mu itu ditransformasikan menjadi 0. Kenapa? X kurang mu gitu ya. X kurang mu per tau. Jadi karena transformasinya adalah Z sama dengan X kurang mu per tau, maka mu-nya jadi 0 ya. Mu-nya jadi 0. Variansinya jadi 1 ya, gitu ya. Variansinya 1, otomatis standar deviasinya juga 1 ya, dari normal baku itu. Jadi transformasinya tadi X kurang mu per tau ya. Jadi kalau biasanya dalam soalan Anda akan diberikan bentuk sesuatu apa gitu ya, akan berdistribusi normal dengan rata-rata mu, variansi tau kuadrat, hati-hati itu ya, bisa diketahui variansinya, bisa standar deviasinya ya. Misalnya kalau variansinya diketahui, Anda harus akarkan dulu ya. Itu mainan soal itu yang gitu ya. Jadi jangan sampai tidak tahu bedanya antara tau kuadrat dengan tau itu ya. Jadi saya ulang-ulang itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Kita definisikan tabel area FZ kurang 0,5. Apa maksudnya? Jadi kalau dia di tengah ini, mu-nya mau apa aja, di sebelah kirinya luasannya itu setengah ya. Sebelah kanannya juga setengah. Oke. Jadi kalau dia Z-nya itu 0, mu-nya itu 0, berarti Z-nya 0 ya. Z-nya 0. Kenapa? Karena mu-nya 0 di sini kan ya. Maka di sebelah kirinya nilai Z itu negatif ya, sebelah kanan itu positif. Nah, itu yang saya katakan tadi, tabel itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Ada juga tabel yang cuma positif aja semua ya, positif aja semua. Nah, itu Anda harus bisa gunakan. Kalau luasan yang di sebelah sini, nah ini kan ini tuh bentuknya setangkup ya, jadi bentuk yang ini sebetulnya cerminnya bentuk yang ini kan ya. Kenapa pakai FZ kurang setengah ini maksudnya apa? Z-nya belum ketahuan di mana nih. Kalau di sini gitu. Nah, yang dihitung oleh tabel itu adalah luasan yang sebelah kiri tadi ya, sebelah kiri. Jadi kalau peluang, ini bukan begini nulisnya, harusnya sama dengan harusnya peluang. Saya belum tahu lagi maksudnya ini apa ya. Siapa tahu ini salah tulis ini mungkin. Luasan yang di sebelah kiri ini di bawah di sebelah kiri Z sama dengan 0 atau mu 0 ini
setengah ya. Sebelah kanannya juga setengah. Tapi yang ada di tabel itu adalah yang di sebelah kiri ya. Jadi selalu sebelah kiri dia. Ada tabelnya itu yang memuat bilangan negatif ya, misalkan Z-nya itu min 1, sekian. Coba Anda lihat tabel Anda sama-sama. Apakah ada negatifnya nggak? Z itu ada negatifnya nggak? Kalau ada negatifnya Anda beruntung gitu ya. Itu berarti tabel Anda ada semua berarti. Kalau tabelnya positif, nah ini baru jadi masalah ya. Misalkan Z dalam tabel Anda itu cuma ada bilangan positif, berarti sebelah sini saja ya. Berarti kumulatifnya adalah yang semuanya ini, ke sini ya. Bukan Z-nya di sini ya. Itu luasan dari bangunan ini yang sebelah kirinya saja ya. Oke. Udah lihat tabelnya? Sudah ya? Nah, ini tabelnya. Oh, terlalu kecil ya bilangannya, saya nggak lihat nih. Oke, bisa semua lihat tabel? Tabel Anda seperti ini atau bukan ya? Ini kok beda nih daripada yang saya pahami tentang tabel ini ya. Tapi yang jelas Anda harus mengerti kalau Z-nya 0,0. Ah, ini kalau Z-nya itu dilihatnya di sini ya, kolom pertama ini. Z-nya mau 2, berapa ya, paling tinggi itu cuman 3,00 sekian gitu ya. Jadi biasanya kalau sudah di atas 3 ini udah dianggap sama dengan 3,00 gitu ya. Walaupun secara matematiknya masih ada sih sambungannya di sini ya. Ini dihitungnya seperti ini aja. Paham nggak maksudnya nih? 0,00 ini sambungan daripada Z itu yang di sebelah sini ya. Ini 0,000 gitu ya. Sambungannya yang ini. Kemudian ini 0,01 gitu ya. Berarti 0,01. Ini 0,02 ya. Ini Z-nya 0,00, ini barisnya yang ini dihitung ya. Kemudian sampai 0,09 ya. Setelah 0,09 itu 0,1 ya. Sambungan desimalnya itu yang di atas ini. Pada baris yang pertama di tabel ini. Di tabel ini ya. Kalau Anda tabel Anda tidak seperti ini, Anda sesuaikan saja ya. Tapi kok saya kok kurang setuju ini ya. Kalau peluangnya, yang nilai yang ini, itu adalah peluang ya. Ini peluang. Tapi tabel ini hanya menghitung yang di sebelah kanan saja ya gitu ya. Kelemahannya itu tabelnya ya. Saya kok kurang setuju dengan tabel ini. Tapi Anda harus paham ya. 0,00 itu 0,000. Kalau yang saya pahami dia kalau dia 0,00 itu kan titik tengah ini nih. Peluangnya itu semua yang sini ya. Setengah harusnya ini. Tapi yang perlu Anda pahami kalau Z-nya 0,00, kalau peluang kumulatifnya itu adalah yang sebelah kiri, itu nilainya adalah 0,5 ya peluangnya. Artinya luasnya 0,5 ya. Paham tuh? Paham, Ini Pak. kalau 3, paham ya? Kalau 3, berapa nih? 3,09 berarti yang paling ujungnya ini ya. Ini 4,99. Berarti luasannya itu yang merah ini saja ya. Jadi kalau saya menghitung berapa sih nilai Z yang lebih kecil dari 3,09, berapa jawabannya? Berapa luasnya? 0,499 ditambah 0,5 ya. Kalau Z-nya dari 3,09 itu kan di sini tuh sampai diminta hingganya. Berarti nilainya adalah nilai tabel ini saya tambah dengan 0,5 ya. 0,5. Soalnya tabelnya ini hanya sebelah kanannya saja dihitung ini sepertinya ya. Nah, kalau dia negatif gimana? Ini harus ada negatifnya juga. Kalau dia negatif, gimana caranya? Ini pakai 1 kurang gitu ya.
Jadi kalau saya punya min 1,00 misalkan ya, min 1,00, saya mau menghitung nih peluang Z kecil dari min 1,00 ya. Min 1,00, gimana tuh caranya? Saya juga harus menggunakan 1,00 yang ada di sini ya. 1,00, tapi hubungannya dengan negatifnya gimana tuh, Pak? Jadi kalau min 1,00 berarti di sini dong ya. Saya menghitung Z kecil dari min 1,00. Berarti yang sebelah kiri ini saja kan. Sebelah kiri ini saja berarti luasannya sama dengan berapa? Gimana caranya coba? Ini luas semuanya adalah 1 ya. Tabel saya cuma ada yang seperti ini misalkan. Ini kayak tabel yang paling sulit nih kayaknya ya. Nggak bagus nih tabelnya. Min 1,00 berarti luasnya kalau 1,00 itu ada 0,3413 ya. Coba dicobain sama-sama ya. Jadi min 1,00 di sini artinya apa? Peluang 1,00 yang 3,4 itu yang mana? Ini 1,4-nya di sini misalkan ya, XZ-nya itu luasan yang ini adalah 0,3 gitu ya, 0,3. Sekarang kalau saya pengen tahu nilai Z kecil dari min 1,00 berapa jawabannya? Coba. Z min 1,00. Saya harus menggunakan 1,00 itu. Bagaimana caranya? Berarti di sini dong ya. Berarti luas yang sebelah kiri ini saja berarti ya. Sebelah kiri ini saja. Luas yang sebelah kiri ini saja itu sama dengan yang di sebelah kanan ini kan. Kenapa? Karena dia setangkup seimbang tadi ya. Jadi luasan yang min 1,00, anggaplah Z ini 1,00 ya. Kalau min 1,00 kan di sini jaraknya sama nih ke sini ya. 1,00 min 1,00 itu di sini. Kalau Z itu kecil daripada min 1,00, berarti luasnya adalah sama dengan luasan yang ini ya. Jadi gimana caranya tuh hitungnya? Gimana? Berarti 0,5 dikurang Iya yang betul. Oke, bisa semua tuh. Kalau pakai tabel ini ya. Nah, tabel Anda saya nggak tahu nih. Kalau tabel Triola itu kayaknya mungkin lebih bagus tabelnya ya. Kalau tabel Triola itu begini bukan ya? 0,00, ini 0,5 harusnya ya. 0,5. Iya betul gitu. Nah, tapi Anda harus paham ya, mau tabelnya gimana juga harus bisa ya. Tapi kalau ini mungkin tabelnya cuma dari 0 sampai X gitu ya. Jadi artinya itu integralnya ya. Integral 0 sampai Z, kemudian dihitung sama dia integral. Boleh ya. Kenapa? Karena setiap buku itu juga harus memiliki paten gitu ya. Jadi tidak sama. Tapi kalau Anda paham ya mau tabelnya gimana, tapi tabel saya ada satu yang ada negatifnya ya, itu lebih bagus lagi justru. Jadi tidak perlu mikir Anda menghitung. Tapi kalau ini harus paham ya. Oke, udah bisa itu ya. Nanti ada latihannya juga ya. Jadi semuanya harus bisa nih melihat tabel ini. Kenapa? Karena ini penting ya. Distribusi normal itu. Oke, udah bisa tuh. Nanti ada dicoba dalam latihannya. Jangan sampai salah. Ini udah betul teman Anda tadi. Jadi 0,5 itu artinya semuanya ini. Karena kita mau menghitung luasan yang ini ya. Jadi 0,5 dikurangi dengan besaran yang ini. Yang peluang 0,5 dikurangi dengan peluang Z. Di sini enggak ada katakan kecil samanya juga jadi masalah ya. Kecil sama dengan 1,00 tadi. Jadi udah betul itu teman Anda ya. Tapi jangan sampai kebalik aja ngitungnya ya. 1,00 itu berarti luasan yang ini ya. Yang merah ini ya. Oke, bisa semua ya. Ini lagi, ini udah ada pertanyaannya langsung ya. Tentukan peluang bahwa Z itu kecil dari min 2,47. Nah, coba deh pakai tabel Triola itu gimana tuh? Tabel kita yang di sini yang dipakai di PPT ini, hitung yang ini ya. Nah, jadi gimana? Jadi kalau min 2,47 itu sebelah kiri dia ya. Kalau
Ini distribusinya normal baku ya, yang ada tabelnya. Oke. Kalau yang sebelah kanan adalah yang ini, yang dihitung di tabel. Kalau 2,47 di tabel itu cuma ada Z yang positif ya, Z negatifnya tidak ada gitu. Jadi yang dihitung kalau lebih kecil min 2,47 berarti yang ini, yang merah ini ya, yang sedikit ini. Yang sedikit ini kalau dia pakai tabel 2,47, tabel dari buku ini, itu artinya Anda menghitung yang sebelah kanan ini ya. Jadi karena luas ini semuanya separuh, 0,5 berarti 0,5 dikurangi dengan yang ada di tabel yang nilai Z-nya 2,47. Oke, paham ya? Sudah ya? Enggak ada jawabannya, sorry. Saya kira ada jawabannya. Coba sama-sama ya. 2,47 itu berapa tabelan? Ini 2,4-nya dicari di sini ya, 2,4. Nah, 2,4. 7-nya dicari, ya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti segini ya. Berarti luasnya kalau 2,47 positif adalah 0,49 berapa nih? 32 ya. Nah, berarti luasan yang lebih kecil dari min 2,47 tadi berapa? Berapa? Kalau kita di stan harus ngitungnya harus cepat ya. 0,068. Nah, gitu ya. Artinya gitu ya. Saya lebih suka nanya artinya kepada Anda, angka-angka itu ya. Nanti kalau ada soalannya itu ada artinya ya. Jangan cuma hitung-hitung aja bisanya ya. Oke, udah paham ya? Bisa ya? Mungkin kita bisa lebih cepat di sini. Misalkan kita menemukan peluang bahwa nilai dari normal standar variabel akan berada di antara 0 dan 1,56. Kita ingin menghitung peluang Z kecil dari 0 sampai 1,56. Nah, ini mungkin permainan tabel itu juga masih banyak di sini ya. Jadi kalau pakai tabel yang tadi, mungkin pakai tabel Triola, mungkin caranya berbeda, tapi harus paham aja Anda caranya, jangan sampai salah menghitung ya. Kalau tabel yang ini berarti tabel yang di positif, dia dihitungnya separuh ya, dari 0 sampai Z tak hingga, tapi tak hingganya cuma sampai 3,99 gitu ya. Kalau angkanya 4 itu Anda pakai aja yang terakhir ya, 3,99 itu. Nah, kalau kita menghitung di antara ya, di antara ini kan sudah suatu hasil transformasi sebetulnya ya, dari X ya, X kurang U per tau, ini nanti ada hitungannya ya. Dan sekarang melihat tabelnya aja dulu, berarti dari 0, 0 ini berarti dia 0,00 ya Anda perhatikan ya, sampai dengan 1,56, bisa enggak? Berarti Anda cukup menghitung peluang dia kecil dari 1,56. Itu tabel tadi itu sebetulnya peluang Z kecil dari Z kecil ya, Z kecil ya, di sebelah kirinya 1,56 dikurangi dengan peluang dari 0,00 jelas 0 dong ya, betul itu? Kita mencari luas area pada baris yang dilabel 1,5 dan kolomnya label 0,006 ya. Oke, bisa itu semua tuh? Bisa ya? 1,56 ya. Kalau dia 0 tadi kan 0 itu nilainya 0 ya. 0,00 kan nilainya nilai peluangnya kan 0 tuh. 1,56 coba sama-sama. 1,5 di sini, ini 1,6 ya. 6-nya mana nih? Berarti 0,4406 ya. Bisa dia? Betul itu. Sama lah. Ya 4406 ya. Oke, udah bisa tuh ya semua ya? Bisa, oke. Lanjut ya. Nah, sekarang ada negatifnya sekarang, jadi masalah ya. Tabel Triola ada negatifnya nggak? Ada, Pak. Ada? Ada? Ada. Ada. Kalau ada lebih gampang ada ngitungnya ya. Jadi kalau dia tabel Triola ada negatifnya, kalau lebih kecil daripada ini, mungkin ini tabel yang agak lumayan susah ini pakainya ya. Tapi harus bisa juga ya.
Mungkin di antara min 2,47 sampai dengan 2,47 gitu ya, berarti dia seimbang ya, min 2,47 sampai 2,47. Mungkin soalnya lebih sulit daripada yang ini gampang ini ya. Nah, ini prinsip-prinsipnya gitu ya. Kalau min 2,47, kalau di tabel Triola kan ada langsung aja melihat tabelnya ya, ada angkanya di situ. Udah bisa semua tuh ngelihat tabel nih dengan ya pakai buku Triola Anda aja ya. Lebih kecil di sini jawabannya. Z kecil dari min 2,47. Nah, perhatikan lagi ya, min 2,47 sebelah kiri tadi ya. Itu sama nilainya dengan peluang Z besar dari 2,47 menurut tabel ini ya. Nah, gitu ya. Menurut tabel ini. Nah, kenapa 0,5 dikurangi ya? Udah betul ya. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini dalam tabel ini tidak ada, tapi dia karena dia setangkup dia sama dengan besar dari. Kalau besar dari berarti dia, kalau kita mau menghitung kecil dari positif, berarti ini 0,5 dikurangin gitu ya. 0,5 dikurangin yang 0,4932 itu adalah Z kecil dari 2,47 kan, positif gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang mau menghitung luas daerah di sebelah kanan Z 1,84. Nah, ini hati-hati ya. Kalau sebelah kanan berarti gimana? Berarti peluang, nah ini baru Z hitungannya ya. Nanti kalau X, Anda harus transformasikan dengan X kurang mu per to ya. Sebelah kanan Z 1,84 coba ya. Peluang Z besar dari ya 1,84. Berarti sama dengan berapa tuh? 0,5 menurut tabel ini ya. Kalau menurut tabel Anda gimana? Kalau menurut tabel ini berarti 0,5 dikurangi dengan peluang Z kecil dari 1,84 kayak gitu ya. Kalau tabel Triola Anda gimana? Kalau ada negatif berarti Anda memiliki peluang itu kalau dia di 3,99 itu udah mendekati 1 gitu ya, betul ya? Betul? Ya, Pak. Nah, itu harus hati-hati ya. Kalau di sini cuma dihitungnya cuma setengah ya, biar berbeda aja sama buku yang lainnya gitu. Kalau Triola sudah pakai dari negatif dia, negatifnya paling kecil berapa? Berarti di bilangan negatif itu 3 koma dong ya? Ada sampai 4 koma nggak? 3 koma? Ada 3,4. 3,00 gitu ya, 3,00102 gitu ya, terus ya, peluangnya kan 0 di situ. Oke, mungkin lebih gampang nih, kalau peluang Z besar dari 1,84, ngitungnya pakai Triola gimana caranya? Peluang Z besar dari 1,84 sama dengan 1 dikurangi dengan peluang berapa? 1 kurang ya. 1 kurang peluang Z kecil dari 1,84 kan gitu ya. Kenapa? Karena tabel Triola memiliki bilangan negatif ya gitu ya. Berapa dapatnya? Ada jawabannya nggak ya? Oh ada jawabannya ternyata ya. Ini ya harusnya kalau pakai tabel yang ini sih pakai 0,5 harusnya ya. Ini 1 kurang segini. Nah ini 0,03 ya. Kemudian kalau di antara negatif, ini hati-hati ya kalau dia pakai negatif ini berarti Z yang kecil dari itu peluang Z kecil dari 0,86 dikurangi dengan peluang Z kecil dari min 1,97. Nah, ini berarti ada tabelnya ini ya. Oke, paham tuh? Jadi kalau di Triola ini langsung dilihat ya peluang kecil dari ini. Kalau kecil dari 0,86 itu berarti dari positif itu semuanya ke kiri ya. Semuanya ke kiri. Tapi kalau pada tabel kita di sini enggak begitu ya. Oke. Udah bisa tuh?
Oke, tabelnya semua? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, oke, harus bisa ya. Ini tinggal dikurangin. Hati-hati aja kalau dia ada negatif itu ya. Bukan berarti negatif ini juga apa pindah ke sini ya, enggak begitu di sini ya dalam tabel itu. Tidak ada nilainya ya. Nilai peluang itu selalu positif atau nol ya. Nanti kalau Anda menghitung soalan juga jangan terjebak pada nilai peluang negatif. Berarti Anda salah hitung ya. Oke, udah bisa ini ya. Nah, ini masih main-main di sini ya. Tentukan peluang 1 Z itu di antara 1 dan 2 ya. Kurva di antara titik 1 dan 2 diperlihatkan di sini tabel 46. Wah, ini udah bisa Anda harusnya ini ya. Di 0,4772 kurangi 0,3413 ya. Nanti yang kita butuhkan itu ada ZZ yang penting ya. Misalkan 1% ya. 1% itu berarti 0,01 ya. Tapi enggak ada yang persis gitu ya. Peluang apa gunanya itu? Itu untuk menentukan nanti error ya. Biasanya error yang kita gunakan itu bisa 5% ya. Kalau 5% berarti kalau error 5% berarti tingkat keyakinannya nanti 95% ya. Jadi selang interval confidence interval itu 95% ya. Kalau error yang diizinkan 1% itu berarti level confidence-nya itu 99%. Itu angka-angka itu harus Anda bisa lihat di tabel ya. Kalau 0,975 itu kalau errornya biasanya error itu diambil kiri kanan ya. Jadi kesalahan di kiri itu boleh hanya 2,5%, kanan 2,5%. Mungkin itu untuk masalah sosial ya. Tapi kalau untuk masalah misalkan obat-obatan tuh tidak mungkin 2,5% diambilnya ya. Itu biasanya dia menggunakan Six Sigma ya. 10.000 kesalahannya yang boleh. Semakin ketat ya. Untuk obat-obatan tuh 10.000 kesalahan. Lebih kecil lebih baik. Kalau untuk misalkan komponen pesawat katanya cuma boleh kesalahan itu 2/3 juta ya. 2/3 juta. Jadi, makanya kalau Anda naik pesawat 3 juta kali itu Anda akan jatuh 2 kali gitu ya. Itu artinya ya kan kalau 23 juta itu. Ini mungkin masih luas area. Enggak menarik ya. Yang di antara 1 dan 2 ini mungkin pemantapannya aja gitu ya. Jadi Z kalau tabel Anda berarti dia Z kecil dari 2 itu berarti semuanya sebelah kiri ya, semuanya sebelah kiri dikurangi dengan semua dari 1 sebelah kiri gitu ya. Itu yang dikatakan peluang kejadian X Z sorry ya Z dari 1 sampai 2. Oke. Ini dia. Ini apa yang dikasih tanda apa? 0,3997 ini apa nih? Apa artinya? Ini tabel masih yang buku ini ya. 1,28 nilainya 0,3997 ya. Oke, paham ya? Jadi yang luasan yang separuh ya sebelah kanan saja di tabel ini kan ya. Atau perlu dipahami kalau di triola berarti ya ini kalau 1,28 dalam triola Anda berarti ini ditambahin 0,5 ya. Betul nggak? Dilihatin tabelnya. Jadi jangan sampai salah ya di tabel. Berarti kalau triola 1,28 itu 0,8 ya 8997. Bisa ya? Ini masih bermain-main dengan Z ya, enggak menarik ya kalau soalannya menang. Ada soalnya deh. Ini sudah ya. Kita lihat yang sekarang. Suatu tipe dari baterai penyimpan daya ya memiliki rata-rata ini dia menggunakan X ya
Jadi rata-rata baterai untuk 3 tahun dengan standar deviasi 0,5. Ini hati-hati lagi dengan deviasi atau variansi gitu ya. Jadi variansinya 0,5 kuadrat ya. Rata-ratanya 3, standar deviasinya 0,5. Ini sudah auto ya. Auto. Nah, ini kalau cerita begini ini sudah masuk dalam berarti populasi ya. Populasi atau dianggap dia populasi ya. Karena kalau mainnya distribusi peluang kontinu itu ya biasanya mainnya populasi ya. Jadi bukan sampling ya. Asumsikan bahwa baterai berdistribusi besar. Jadi hidup baterai itu berdistribusi normal ya, dengan rata-rata segini dan standar deviasinya segini. Kemudian tentukanlah peluang bahwa suatu baterai yang diberikan, nah ini satu baterai nanti diberikan, jadi baterai itu akan hidup. Apa maksudnya ini? Less than 2,3 years itu maksudnya apa? Paling sedikit kurang dari itu ya. Coba kita lihat lanjutannya. Nah, ini sudah yang sama ya. Ini yang saya maksudkan, Anda harus melakukan transformasi itu ya. X tadi baterai itu rata-ratanya berapa tadi? 3 tahun, tahunnya 0,5 ya. Nah, ini kelihatan di sini. Kemudian Anda disuruh menghitung peluang X kecil dari 2,3. Ini pakai integralnya sulit ya, makanya harus ditransformasi. Jadi yang dihitung itu yang ini ya, sebelah kiri ini. Pakai integral yang sini. Jadi kalau integral kita susah menghitungnya, makanya pakai tabel normal. Kemudian, dari mana datanya ini coba? Coba sama ya. Ditulis ya. Peluang X kecil dari 2,3, ini harus ditransformasikan ya. Lanjutannya nggak ada. Ini masih monitor semuanya? Masih, Pak. Coba lihat lagi soalnya ya. Anda harus menghitung, jadi rata-rata baterai ini baterai mobil kayaknya ya dulu ya, kalau sekarang nggak nyampe 3 tahun. Rata-ratanya 3 tahun, deviasinya 0,5 ya, standar deviasi 0,5. Tentukanlah baterai itu paling hidup itu paling sedikit adalah 2,3 tahun, jadi peluang X kecil dari 2,3. Gimana caranya kita menghitungnya nih? Ini nggak langsung pakai tabel ya. Kenapa gitu? Dari mana datanya nih 7,778 ini sampai 834 dengan transformasi ya. Jadi peluang X itu kalau dia waktu berarti kan waktu yang tanya 2,33 tahun. 2,3 tahun itu berarti mulainya itu sama dengan peluang X kecil dari 2,3 itu sama dengan berapa? Peluang kalau tahun itu tahun penggunaannya itu mulai dari berapa? 0 kan ya, betul nggak? 0 kecil dari X kecil dari 2,3 ya. Oke, udah ditulis itu. Jadi peluang 0 kecil dari X kecil dari 2,3 ya. Nah, ini kalau saya kurang setuju nih. Bagaimana datangnya ini ya? Terus kemana lagi? Nah, terus setiapnya itu ada transformasikan ya. Jadi transformasinya apa tadi? Z sama dengan X kurang mu per tau. Ini udah tahu tadi berapa mu-nya tadi? Mu-nya 3, tau-nya 0,5 ya. Jadi Anda masukin, sudah tulis lagi di bawah itu. Peluang 0 kecil dari X kecil dari 2,3 Anda transformasikan semua ya. Jadi 0 kurang mu per tau
kecil dari X kurang mu per tau kecil dari 2,3 kurang mu per tau ya. X kurang mu per tau yang berada di tengah itu, X kurang mu per tau itu Anda ganti dengan Z, itu aja. Z, kemudian yang 0 kurang mu per tau itu Anda masukin nilainya, 2,3 kurang mu per tau Anda masukin nilainya ya. Oke, Anda tulis lagi peluang 0 kurang mu berapa tadi? 0 kurang 3 ya, taunya 0,5 ya. Oke, lanjut. Kecil dari Z ya, jadi yang di tengah itu tetap dia menjadi variabel dia. Jadi jangan dimasukin pula angkanya yang di tengah itu ya. Yang dimasukin nanti jadi runyam ya. X kurang mu per tau tetap dia jadi variabel, dia berubah menjadi Z dia itu. Itu yang Z yang tadi tabel itu. Jadi yang sebelah kirinya 0 kurang 3 per 0,5, sebelah kanannya adalah 2,3 dikurangi dengan 3 per 0,5 ya. Coba hitung sekarang berapa itu? Sebelah kirinya berapa? 3 bagi 0,5 itu berapa? 0,5 itu setengah ya. Setengah, betul kan? 1,5. Min 3 bagi Min 3 taunya 0,5 ya, betul? Ya, Pak. Satu Iya, setengah Pak. 6. Min 6, Pak. Min 6 ya, hati-hati kalau setengah itu kan di bawah, jadi naiknya ke atas 2/1 ya. Itu juga hati-hati di situ. Ini bukan jawabannya dibagi 2 ya, 3 itu. Min 6 kecil dari Z, kecil dari 2,3 kurang 3 berapa? Berapa sisi kanannya? Harusnya dalam bentuk 2 di belakang angka desimal tadi ya. Kalau Triola masih pakai 2 angka di belakang koma itu ya, Z-nya ya. Kalau 2 angka, kalau sebenarnya lebih dari 2 angka, ke 3 angka itu Anda bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma ya. Jadi ini berapa nih? 2,3 kurang 3 berapa? Min 0,7 ya. Iya. Ini min 7 per 10 ya. 7 per 10 dikali 2/1 kan gitu ya. Masih negatif kan ya. Min berarti min berapa? 1,40 ya. Iya. Sama semua. Itu yang harus Anda cari di tabel Anda itu. Jadi Anda menghitungnya adalah peluang Z kecil dari min 1,40 dikurangi dengan peluang Z kecil dari berapa? Min 6,00 ya. Min 6,00 ini kayaknya tidak ada di tabel, tapi dia harus berapa? Peluang Z kecil dari min 6,00 berapa nilainya? Ada nggak nilainya? Halo? Ya, Pak. Kalau peluang Z kecil dari min 1,40 berapa nilainya? 0,0808. Iya, seperti yang di jawaban ini ya. Yang di sebelah kanannya berapa? Peluang Z kecil dari 6,00. Nah, kenapa ada ragu-ragu? Kalau min 6 kan tidak ada di tabel itu kan. Paling kecil itu kan min 3 itu ya. Iya, Pak. Berarti ya. Jadi berapa? Peluang Z kecil dari min 6. Ya, jangan ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu nanti ada salah. Nah, makanya ini di sini tidak dipermasalahkan yang sebelah kiri yang nolnya itu ya. Walaupun saya mempermasalahkan di situ ya. Kenapa? Karena umur hidup itu dari 0 sampai 2,3 itu menurut saya. Tapi kalau di sini dia langsung ditulisnya kecil dari 2,3 saja. Jadi dihitungnya kebetulan aja nilainya. Nah, yang apa tuh yang nggak ditulis itu memang nilainya ya. Jadi tapi harus kita pahami gitu. Jadi kalau tadi peluang Z kecil dari min 6,00 itu 0 memang tidak ditulis ya. Oke. Jadi kalau saya bulatkan sampai 2 angkanya 0,08, nah di sini saya akan bertanya apa artinya gitu. Jadi 0,08. Nah, ini peluang ya. Ada yang mau jawab?
Masalahnya apa tadi? Apa lagi? Di baterai itu biasanya kan diproduksinya ribuan gitu ya. Jadi dia ini dari pengalaman dia udah mendapatkan nih rata-rata umur baterai produksi kita ini 3 tahun. Standar deviasi 0,5 tahun. Ada juga yang diiklanin di TV itu apa itu? Bohlam gitu ya. Lampu itu apa katanya? 8.000 jam katanya hidupnya. Tapi dia tidak mengatakan standar deviasinya ya. Jangan-jangan dia mengatakan itu 8.000 jam rata-ratanya hidup, standar deviasinya 7.000 gitu ya. Bisa begitu ya. Ini kalau ini udah bagus ya. Mungkin hidupnya ini secara apa kasar matanya nih 2,5 sampai 3,5 gitu ya. Nah, kalau peluang yang kita hitung itu di bawah 2,3 tahun, yang dari 0 sampai 2,3 tahun ya, itu dapatnya adalah 0,08. Apa maksudnya? Ada yang mau mencoba menjawab? Halo? Apa artinya 0,08? Perhatikan tadi yang Anda hitung apa. Jadi peluang itu baterai itu kecil dari masa hidupnya itu adalah 2,3 tahun gitu ya. Jadi dia itu hidupnya cuma sampai 2,3 tahun itu cuma ada 8/100. Maksudnya apa? Dari 100 itu gimana? Nah, gimana nih? Saya udah berulang-ulang mengatakan peluang-peluang itu. Harusnya Anda udah bisa cepat mengatakan. Apa artinya 8/100? Berarti kalau ada 100 baterai, 8 baterainya itu dia masa hidupnya kemungkinan di bawah 2,3 tahun. Diperkirakan ya. Mungkin kalimat Anda masih kurang. Dari 100 baterai itu kemungkinan hanya ada 8 ya, yang hidupnya sampai dengan 2,3 tahun. Kenapa begitu coba? Kenapa angkanya kecil sekali? Jadi semuanya juga bisa dipertanyakan ya. Kenapa kecil sekali? Karena rata-ratanya 3, simpangannya itu 0,5 ya. Jadi kalau kasat matanya ini kan hidupnya kan di antara 2,5 sampai 3,5 kan. Jadi kalau di bawah 2,5 jelas ya peluangnya jelas kecil ya. Oke, paham? Paham ya? Kira-kira begitu aja mungkin ya, yang hitung-hitung peluang ini. Jadi ya, transformasinya itu yang nggak ditulis tadi di sini ya. X kurang U per tau gitu ya. Ini X kurang U per tau, ini X kurang U per tau. Kebetulan karena kalau menurut saya sih ini mulainya dari 0 harusnya ya. 0 kecil dari X, kecil dari 0,2,3 gitu ya. Udah ya, udah Anda tulis semua tadi ya. Jadi yang di tengahnya itu X kurang U per tau itu diganti sama Z saja ya. Oke, udah ya. Memang kebetulan aja sama sih ya, sama kebetulan hasilnya juga ya. Tapi secara teorinya nulisnya begini itu nggak boleh ya. Harus pakai 0 di sini. Karena tidak mungkin jika memang yang sebelah kirinya memang mendekati 0 di sini ya. Kalau Anda udah ngitungnya begini, nanti ke kondisi yang dihitung itu ya misalkan di sini ya. Kalau itu tidak boleh diabaikan ya sebelah kirinya ya. Harus dihitung dua-duanya ya. Tapi di sini dia misalkan jawabannya di antara 2,3 sampai 1,5 misalkan, nah itu tidak boleh dihitung ya sebelah kiri saja. Ini cara nulisnya salah nih ya. Nah, ada lagi contoh ya. Ini pola lampu ya kayaknya, lampu. Jadi dia katakan dia berdistribusi normal dengan rata-rata 800 dan standar deviasi 40. Ini hati-hati dengan standar deviasi atau variansi ya. Kalau variansi Anda akarkan dulu ya. Karena seringkali saya melihat Anda salah itu. Jadi standar deviasi ini tahu saja yang 40. Nah, tentukan peluang bahwasanya
lampu itu akan hidup di antara 778 sampai dengan 834 jam. Ini Anda perhatikan ini dekat ke sini, ya. Dekat angka-angkanya ini mungkin diabaikan gitu ya. Kita lihat caranya ada. Mari kita hitung sama-sama ya. Oke. Jadi dikatakan mu-nya ada 800 gitu ya. Tahunnya 40 kan udah ketahuan. Jadi dihitung peluang. Nah, kalau seandainya masih pakai X kita ya. Jadi X itu di antara berapa? Jangan salah pula nulisnya ya, sebelah kirinya lebih kecil ya. Jadi 778 kecil dari X, kecil dari 834 ya. Kemudian ujiannya itu masih boleh pakai kalkulator kalau nggak salah. Ini angkanya agak sulit nih. Peluang. Nah, kita lakukan transformasi ya. 778 dikurangi dengan mu per tau kecil dari X kurang mu per tau kecil dari 834 kurang mu per tau ya. Nah, yang kiri kanannya Anda masukin mu dan tau-nya, yang di tengahnya tidak dimasukkan, langsung diganti sama Z. Oke, coba dihitung sekarang berapa itu? 778 dikurangi dengan 800 ya, dibagi dengan tau-nya adalah 40 ya. Sebelah kanannya adalah 834 dikurangi 800 dibagi dengan 40. Jadi berapa tuh? Peluang ini berapa nih? 2/40 ya. Min 2/40 kecil dari Z, kecil dari ini berapa? Ini positif sudah ya, 34/40. Pakai kalkulator ya. Nah, udah dapat angkanya harusnya ya. Berapa sampai berapa? Peluang Z dari 1/20 berarti min 0,05 ya. Min 0,05 kecil dari Z, kecil dari besar nih angkanya nih. 34/40. 0,85. 0,85 masih bagus ya. Jadi udah bisa Anda hitung peluang normal. Sekarang Z ya, berarti dia kalau pakai tabel triola itu peluang Z kecil dari 0,85 dikurangi dengan peluang Z kecil dari min 0,05 ya. Nah, itu langsung di tabel triola bisa ya. Kalau pakai tabel ini mungkin agak lumayan susah. Jadi berapa jadinya? Z kecil dari 0,85 berarti 0, Anda cari 0,8 ya, sebelah. Kita lihat tabelnya dulu. Tabel ini gimana? 0,8 gitu ya, 0,85 ya. 0,85 berarti segini kan. Itu 0,8 ditambahin 0,5 di sini ya. (0,8023) dikurangi dengan peluang Z kecil dari 0,05. 0,05 mana? Ini ya. Kalau ini 0,05, kalau tabel ini gimana caranya tuh? Ini masih ditambahin 0,5 lagi ya, 0,699 ya. Jadi berapa jawabannya? Sudah ada yang selesai ngitungnya? 0,111. 0,5111. Tadi maaf Pak, yang itu di antara min 0,55 bukan 0,05. Min 0,55. 55. Setelah itu kita enggak. 778 dikurang 800 min 22 Pak. Min 22 bagi 40 min 0,5. Iya salah, sorry. sorry ya. Salah ya. Ini bukan 0,05 loh ya. 0, berapa jadinya? Minus 0,55 Pak. 55 ya. Oke. Jadi hasil akhirnya berapa? Sudah dapat?
0,5111. 111. Berarti kalau saya bulatkan kedua angkanya 0,51 maksudnya apa? Maksudnya gimana? Tadi ceritanya apa? Jangan lupa ya, udah asik menghitung kita lupa ceritanya gimana ya. Jadi ini bohlam nih, kayaknya lampu pijar gitu ya, lampu pijar ini kayaknya. Rata-ratanya katanya 800 jam. Tapi kalau saya lihat di TV itu 8.000 jam, yang benar tuh ya, 8.000 jam. Jadi 800 jam, standar deviasinya 440. Jadi peluang di antara 778 sampai 834 tuh dapatnya 0,51, maksudnya apa? 51/100. Ada yang mau menjawab? Apa artinya? Apa artinya 51/100? Dari 100 gimana? Gimana nih? Dari 100 gimana? Halo? Dari 100 gimana ceritanya? Dari 100 produksi diperkirakan bagaimana? Gimana tadi? Dari 100 gimana? Akan ada 51 yang diperkirakan ada 51 lampu pijar itu yang hidup di antara 778 sampai 834 gitu ya. Jadi sama aja kayak ada nilai mahasiswa gitu ya. Mungkin bisa Anda lanjutin ini bacanya nih. Ini sama aja ya. Ada resistor rata-rata 40 gitu ya. Standar deviasinya sekian gitu ya. Jadi data resistor itu juga exceeding. Kalau exceeding ini apa? Melebihi ya, 43 ohms ya. Bisa dicoba nanti sendiri ya, ada di sini. Nah, kalau lebih dari itu kita kurangi dari 1 ya. 1 kurang peluang Z kecil dari 1,5 ya. 43 kurang 40 gitu. Jadi peluang Z kecil. Jadi yang dihitung itu yang di sebelah kanan ini ya, di tabel lihat 1,5 berapa. Ini kayaknya udah nggak pakai tabel yang dipakai di buku ini lagi, nanti ini pakai tabel Triola ini ya. Jadi dapatnya 0,06. Kalau ya itu resistor tuh daya tahan apa tadi? 40, kalau lebih dari 43 itu kemungkinannya hanya sedikit gitu ya. Pertanyaan kemudian itu adalah kenapa kok sampai lebih gitu ya, kok bisa lebih dari 43 ohms itu. Jadi variabilitas itu biasanya disebabkan karena kesalahan mungkin bisa dalam produksi itu, di mana itu tidak bisa dikendalikan gitu ya, variabilitasnya itu. Sama aja seperti orang apa itu menjahit pakaian, walaupun yang dijahitnya itu juga ya sama ya, itu ada kesalahannya ya. Kesalahan itu yang sangat manusiawi gitu ya. Sama aja kayak kita memeriksa, dosen memeriksa berkas ya, saya pernah menghitung itu kesalahan saya dalam menghitung ujian Anda itu 2% ya. 2%. Jadi kalau ada 2 dari 100 yang protes itu saya salah biasanya ya. Mudah-mudahan saya tidak salah memeriksa ujian Anda gitu ya. Sama aja hitungnya. Kalau dia lebih besar dari
Sama aja menghitung luasan ini adalah 1 dikurangi dengan yang di sebelah kiri. Selesai ya. Nah, ini tugas kelompok untuk minggu ini boleh difoto ya. Atau nanti saya kirimkan. Ini udah saya kirim ya ke kelas Anda. Oke, masih monitor Anda nih? Masih Pak. Itu tugas kelompoknya ya. Udah jam berapa sekarang ya? Oke, sudah boleh saya tutup kelasnya ya. Masih ada kelas habis ini? Nggak ada. Oke, berarti materi kita sampai UTS itu selesai ya. Di minggu depan tuh kita boleh latihan lagi ya, latihan soal lagi. Jadi saya anggap ada kuis 2 ya. Kuis 2 lagi minggu depan. Oke, dipelajari lagi dari awal ya, sampai materi ini ya. Oke, saya ada yang mau bertanya nggak ya? Ujiannya itu nanti ada yang pakai multiple choice kalau saya nggak salah ya. Terus ada esainya juga ya. Itu yang dalam rapat waktu itu ya. Oke, nggak ada yang bertanya? Udah paham semua ya? Bisa ya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya anggap Anda udah paham ya. Jadi kita minggu depan kita latihan kelas lagi. Jadi coba ya, mungkin beberapa soalnya saya ambil dari ujian tahun lalu ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Saya temanin Anda ya. Tetap semangat gitu ya. Semoga semua tetap sehat gitu. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Jadi latihannya 2 ya buat minggu ini ya. 2, kumpulnya minggu depan. Oke, selamat pagi. Baik Pak.